Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Monumen Nasional atau yang akrab disebut Monas bukan sekadar bangunan menjulang di pusat Jakarta. Ia adalah saksi bisu perjuangan, pengingat sejarah, dan simbol abadi dari semangat kemerdekaan bangsa Indonesia. Mari kita telusuri kisahnya dengan hati, agar bukan hanya melihat tetapi juga merasakan makna di balik monumen ini. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, berdiri kokoh sebuah monumen yang menjadi penanda perjalanan bangsa. Monumen Nasional atau Monas. Ia bukan sekadar bangunan, tetapi sebuah simbol yang mengabadikan perjuangan rakyat Indonesia merebut kemerdekaan. Monas adalah pengingat bahwa kebebasan yang kita rasakan hari ini lahir dari pengorbanan yang tak ternilai. Gagasan membangun Monas muncul 9 tahun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Bung Karno dengan visi besar menginginkan sebuah monumen yang bisa menyalakan semangat patriotisme bagi generasi penerus. Monas bukan hanya untuk dipandang, tetapi untuk direnungkan, sebuah warisan sejarah yang menyatukan. Pada tanggal 17 Agustus 1954, sebuah komite nasional dibentuk. Mereka menggelar sayembara rancangan Monas mencari bentuk yang bisa mewakili jiwa bangsa. Dari sekian banyak karya, rancangan Frederick Silaban keluar sebagai pemenang. Namun perjalanan belum berhenti di sana. Arsitek R.M. Sodarsono kemudian melanjutkan rancangan tersebut. Ia menyelipkan angka 17, 8, dan 45 ke dalam desain Monas, melambangkan tanggal bersejarah proklamasi kemerdekaan. Inilah bukti bahwa setiap detail Monas bukan sekadar estetika, melainkan juga penuh makna. Pembangunan Monas dimulai tepat pada 17 Agustus 1961, sebuah tanggal yang syarat simbolik. Namun, perjalanan menuju penyelesaiannya memakan waktu panjang. Pembangunan dilakukan dalam 3 tahap, 1961 sampai 1965, 1966 sampai 1968, dan 1969 sampai 1976. Setiap tahap adalah cermin dari kerja keras dan ketekunan bangsa. Akhirnya pada 12 Juli 1975, Monas diresmikan. Menjulang setinggi 132 meter, Monas bukan hanya menantang langit Jakarta, tetapi juga meneguhkan tekad bangsa. Disinilah sejarah, seni, dan nasionalisme berpadu menjadi satu. Di sekeliling Monas, relief-relief indah dipahatkan. Relief ini menceritakan perjalanan panjang bangsa Indonesia, dari masa penjajahan, perlawanan rakyat, hingga lahirnya proklamasi kemerdekaan. Setiap ukiran adalah kisah yang ingin dibacakan kepada generasi berikutnya. Tak hanya di luar, di bawah permukaan Monas terdapat museum sejarah seluas 80 kali 80 meter. Di sana tersimpan diorama yang mengisahkan peristiwa penting dalam perjalanan bangsa. Setiap langkah di ruang itu membawa kita lebih dekat dengan jiwa para pendahulu. Monas dibangun di area seluas 80 hektar. Luasnya halaman memberi ruang bagi rakyat untuk berkumpul, berwisata, sekaligus mengenang perjuangan. Monas hadir bukan hanya untuk dilihat dari jauh, tetapi juga untuk dirasakan dari dekat. Hari ini Monas tetap berdiri gagah sebagai simbol persatuan. Ia bukan hanya milik Jakarta, tapi milik seluruh bangsa. Setiap kali kita memandangnya, ingatlah, ada darah, air mata, dan doa yang menjadikan kita merdeka. Semoga Monas terus membangkitkan semangat cinta tanah air dalam hati kita semua. Sobat Lintas Aksara, apa kenangan Anda tentang Monas? Pernahkah Anda mengunjunginya atau punya cerita yang berkesan? Silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, agar semakin banyak yang bisa merasakan makna dari kisah ini. Dukungan Anda sangat berarti untuk perjalanan channel ini